Kami sangat bersyukur ya Tuhan untuk kasih setiamu di sepanjang kehidupan yang kami jalani. Baik suka maupun duka, kami tetap melihat tangan Tuhan, janji Tuhan yang terus hadir beserta dengan setiap kami ya Tuhan. Sebentar ya Bapa, kami mau bersama-sama membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah lagi kebenaran firman-Mu menguatkan, meneguhkan iman percaya kami dalam kami mengikut, mengiring Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami umat-Mu siap mendengarkannya. Demi Kristus firman yang hidup kami memohon. Amin. Mari Bapak Ibu, pembacaan Alkitab pada hari ini dengan tema budaya sebagai sarana pekabaran Injil terambil dari 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 23. Dengarkanlah firman Tuhan. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku dapat memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi orang lemah, supaya aku dapat memenangkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin menyelamatkan sebagian dari mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Haleluya. 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 Horas Bapak Ibu. Wah, kurang semangat yang di sebelah kiri saya. Horas semuanya. Horas ya. Bersyukur untuk pagi hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan dengan tema selama bulan Agustus bertemakan bulan budaya. Ya, kalau kemarin katanya dari Indonesia Timur ya. Sekarang kita ke Sumatera, Batak gitu ya. Saya sedikit mau memperkenalkan diri karena memang tidak terkenal ya Bapak Ibu ya. Jadi supaya kenal, dan katanya kan pepatah bilang tak kenal maka tak sayang ya. Bagi yang ikut kemarin Usinda Retret pasti saya udah dikenal ya. Jadi saya memperkenalkan diri. Nama saya Pendeta Susi Sihaloho. Kalau ada Sihalohonya dijamin pasti orang Batak ini ya. Tambunan, Silalahi, samalah kita, samarga gitu ya. Jadi saya orang Batak, suami saya orang Timor. Saya ingat sekali dulu sekali saya pernah khotbah juga di tempat ini. Dulu anak saya baru sebiji ya. Sekarang 4 biji ya. Cukup banyak perempuan semua ya. Jadi saya punya anak kembar dan yang terakhir masih 3 tahun. Bonus Covid ya, bonus pas Covid dapat satu lagi jadi 4 ya.
Ya, begitu perkenalan singkat. Saya melayani di Gereja Kristus Ketapang. Puji Tuhan sudah 15 tahun Bapak Ibu. Dan sekarang saya megang pos di Pos Duta Garden dekat dengan Bandara Soekarno-Hatta. Demikian perkenalan singkat saya ya Bapak Ibu. Ya, tema kita pada pagi hari ini budaya sebagai sarana pekabaran Injil. Ya. Jadi sekali lagi tema kita tentang budaya. Berbicara tentang budaya Bapak Ibu tidak hanya pakaian adatnya gitu ya, ada marganya gitu ya. Tapi kalau kita berbicara tentang budaya, kita berbicara tentang keseluruhan cara hidup yang berkembang. Artinya budaya itu akan terus berkembang, enggak mundur ya, tapi dia terus berkembang, yang dimiliki oleh sekelompok orang, mencakup pengetahuan, kepercayaan, adat istiadat, nilai-nilai, sistem moral, tradisi-tradisi, kebiasaan-kebiasaan, cara pandang. Jadi kalau ngomongin budaya nih sebenarnya sangat luas gitu ya. Dan kita bersyukur ya Bapak Ibu ya, kita percaya bahwa keberagaman budaya itu adalah anugerah Tuhan. Amin. Keberagaman adalah anugerah Tuhan yang harus kita syukuri Bapak Ibu. Harus kita bersyukur. Apalagi kalau di Indonesia ya, ragam budayanya itu berasa sekali. Saya tadi beberapa kali sampaikan, keren banget ya Bogor hari ini dengan tema budaya Batak gitu ya. Niat banget gitu ya. Sampai yang pemusiknya pun menghadirkan dari HKBP gitu ya. Luar biasa loh. Sampai saya tuh lagi di ibadah kedua itu terharu loh. Saya dengar musik, ada sulingnya, ada gondangnya, itu tuh terharu ya, luar biasa. Dari alat musik yang sederhana itu bisa membuat kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Jadi musik tuh begitu kaya sekali. Ya, inilah budaya keberagaman yang dianugerahkan Tuhan bagi kita bangsa Indonesia gitu ya. Jadi sekali lagi anugerah Tuhan, Tuhan yang menciptakan perbedaan. Semuanya indah, unik di hadapan Tuhan. Bahkan di dalam keberagaman itulah Allah menyatakan dirinya. Di dalam keberagaman budaya Allah menyatakan dirinya menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus yang kita sembah. Bapak Ibu, di dalam keberdosaan, di dalam keberagaman, Yesus menjadi manusia, menyelamatkan setiap kita. Kalau minggu lalu kita dengan tema hidup dalam budaya, kita diajak bahwa setiap kita diingatkan kita tidak terlepas dari yang namanya budaya. Ya, menerima Injil Kristus bukan berarti kita meninggalkan atau menghancurkan budaya yang ada. Seperti Paulus yang hidup dalam budaya, hidup dalam tradisi dan agama Yahudi. Ya, dan kita juga nggak bisa milih ya Bapak Ibu ya. Kita nggak bisa milih loh. Saya kepengen jadi orang Belanda, nggak bisa ya. Udah mau ngomong orang Batak gitu. Gak bisa milih, itulah anugerah, pemberian cuma-cuma. Gak bisa milih, yang ada kita harus mensyukuri karena Tuhan yang menempatkan kita di dalam setiap budaya-budaya gitu ya. Kita harus menghargai identitas budaya, namun tetap mengutamakan, menempatkan Injil Kristus di dalam menjalani hidup. Ini yang berbeda gitu ya. Ini yang kita pelajari kemarin. Ketika itu bertentangan dengan iman Kristen, kita tanpa ragu berkata tidak. Tetapi kalau itu tidak bertentangan, mari kita bisa menerima budaya-budaya itu, bahkan kita terangi dengan Injil Yesus Kristus. Ini menjadi panggilan kita dan ini yang kita pelajari di dalam khotbah kita pada pagi hari ini. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 23, Paulus ya
memberitahukan strategi, misi dan penginjilan yang kontekstual gitu ya, kepada kita gereja masa kini. Paulus menjelaskan bagaimana ia rela melepaskan hak dan kebebasannya sebagai seorang rasul demi menjangkau sebanyak mungkin orang dengan Injil. Ya, Bapak Ibu, kalau kita mempelajari kota Korintus ini, konteksnya itu ada macam-macam jenis orang ada di sana. Jenis bangsa, budaya ada di kota Korintus. Ada orang Yahudi, ada orang Yunani, ada orang Romawi dan berbagai bangsa lainnya. Karena kota Korintus ini adalah kota pelabuhan. Bahkan di sana dikatakan ada para pedagang, pelaut, budak dari Mesir, Syria dan berbagai wilayah timur lainnya. Bahkan kalau kita pelajari kitab Korintus ya Bapak Ibu, banyak ahli-ahli filsafat, banyak orang-orang pintar di sana, beragam karunia ada di sana. Bahkan cenderung akhirnya mereka ditegur karena apa? Sombong ya. Karena sombong, merasa karunia ini yang paling penting, ini yang paling hebat. Ya. Jadi sekali lagi ada macam-macam jenis orang di sana. Budaya, bahkan budaya-budaya yang tidak baik, yang tidak memuliakan Tuhan pun ada di sana. Namun hal itu tidak membuat Rasul Paulus menjadi pribadi yang eksklusif gitu ya. Tetapi dia membuka dirinya bahwa setiap orang membutuhkan Injil. Satu keyakinan iman yang dia tuangkan di dalam Roma 1 ayat 16 Bapak Ibu. Dia katakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, bahkan semua manusia dari berbagai suku-suku bangsa, golongan, semua orang perlu Injil, membutuhkan Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Ketika dia sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami kasih Tuhan dalam perjalanannya yang mau membantai orang-orang Kristen itu. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Yang tadinya penganiaya jemaat menjadi seorang yang memberitakan Injil keselamatan. Bahkan di dalam 1 Korintus 9 ayat 16, dia dengan rasa yang sangat-sangat percaya diri dia katakan, celakalah aku kalau tidak memberitakan Injil. Bapak Ibu, luar biasa ya. Masih adakah suasana atau situasi atau dorongan hasrat seperti ini? Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Atau yang ada kita hanya duduk diam, duduk manis gitu ya. Udah yang penting saya mah udah selamat, ya udahlah cukup Tuhan, yang penting saya selamat. Duduk-duduk baik di gereja. Ya. Berbeda dengan Rasul Paulus. Ketika dia mengalami kasih Tuhan yang mengubah hidupnya, dia dengan lantang berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Artinya hidupnya hanyalah untuk Kristus. Ya, keberagaman budaya bukanlah penghalang untuk memberitakan Injil, tetapi budaya sebagai sarana untuk mengabarkan Injil. Bagaimana caranya? Ini gak mudah loh Bapak Ibu ya, gak mudah. Kecenderungan kita sebagai manusia ya, pasti kita ingin berteman dengan istilah anak-anak muda sekarang yang sefrekuensi. Kalau gak sefrekuensi mah jalannya berat gitu ya, gak sefrekuensi dia mah. Jadi cenderung langsung kita mencari yang sama kita. Begitu juga di dalam budaya-budaya, seringkali hanya mau berteman dengan orang yang satu suku gitu ya.
wah kalau dia udah halak kita gitu ya, kalau orang Batak biasa gitu ya. Atau misalnya yang etnis Chinese juga gitu ya, yang belum di dalam Tuhan. Pokoknya kalau di luar etnisnya mereka bukan orang gitu ya. Entah apalah itu ya. Jadi kayak kalau orang di luar Kristus masih agak-agak lain pemikirannya. Jadi yang sama itulah sesamanya gitu. Yang sefrekuensi itulah sesamanya. Tapi ketika melihat yang beda, ya entah status sosialnya, pendidikannya, sukunya, bukan kita. Orang sono, orang seberang. Gitu ya. Tetapi Rasul Paulus menunjukkan kepada kita, firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa keberagaman sekali lagi bukanlah penghalang untuk memberitakan Injil, tetapi menjadi sarana untuk kita mengabarkan Injil. Karena apa? Semua orang butuh Injil. Karena Injil adalah kekuatan yang menyelamatkan. Kita harus sampai pada titik itu. Ketika kita menjadi Kristen, ketika kita menjadi pengikut Kristus, maka konsepnya bukan lagi tentang kita, Bapak Ibu. Hidup ini bukan lagi tentang kita, tentang kehebatan kita, tetapi hidup ini adalah tentang Kristus, tentang Allah yang datang ke dalam dunia menyelamatkan saya dan Bapak Ibu. Dialah yang ditinggikan, yang dimuliakan. Kalau kita mah udah selesai, Bapak Ibu, kita sudah diselamatkan, kehidupan kekal itu sudah diberikan kepada kita. Apalagi yang kurang? Ini yang harus menjadi mengingat kita, saya ada untuk Kristus. Sehingga kalau kita melihat di dalam bagian ini, Bapak Ibu, fokus utamanya Rasul Paulus ketika dia sudah di dalam Tuhan adalah dia katakan memenangkan sebanyak mungkin orang bagi Kristus. Bagian ini dia nyatakan sebanyak 5 kali di dalam ayat 19 sampai ayatnya yang ke-22. Memenangkan sebanyak mungkin orang bagi Kristus, bukan bagi dirinya, bukan dia mendirikan sebuah persekutuan komunitas yang akhirnya menjadi pengikut dia, mengidolakan dia, tidak. Tetapi dikatakan memenangkan sebanyak mungkin orang bagi Kristus. Berapa banyak Bapak Ibu ada di tempat-tempat tertentu fanatik sekali mengikuti hamba Tuhan tertentu gitu ya, sampai mengidolakannya luar biasa, sampai kepada ketika hamba Tuhan itu jatuh langsung ambruk ya, entah kemana lah umatnya karena melihat sosok hamba Tuhan. Itu bukan pengikut Kristus, Bapak Ibu. Kita dipanggil bukan untuk mengikuti satu hamba Tuhan gitu ya, tetapi kita dipanggil mengikut Kristus. Sehingga ketika kita pun memberitakan Injil Tuhan, kita bawa orang bukan jadi ikut kita, tetapi ikut Kristus. Saya salut kepada hamba Tuhan ketika dia berkhotbah, melakukan KKR, interdenominasi banyak gereja, dia katakan kembali ke gereja Anda masing-masing. Jadi berkat di gereja Anda masing-masing. Jangan jadi pindah ke sini, tapi kembali. Itu luar biasa, Bapak Ibu. Ya, memenangkan sebanyak mungkin orang bagi Kristus. Cara Paulus di dalam memberitakan Injil, di dalam keberagaman bangsa, di dalam keberagaman budaya yang ada. Kalau kita memperhatikan di ayat 20 di sana dikatakan bagi orang Yahudi menjadi seperti orang Yahudi. Tujuannya memenangkan jiwa. Berikutnya, bagi orang-orang di bawah hukum Taurat menjadi seperti orang di bawah hukum Taurat. Tujuannya membawa mereka mengenal Kristus. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, dikatakan Paulus menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Tujuannya supaya banyak orang yang mengikut Kristus.
Dan yang keempat dikatakan bagi orang-orang lemah menjadi seperti orang lemah supaya mereka pun bertemu dengan Kristus. Wow, luar biasa loh Bapak Ibu. Penginjil yang sangat kontekstual. Bukan eksklusif untuk dirinya sendiri, anti kepada budaya-budaya, anti kepada bangsa-bangsa lain. Tidak merasa bahwa dia adalah orang-orang yang satu-satunya diselamatkan, enggak. Tapi dia belajar menjadi pribadi, menjadi seperti. Nah, Bapak Ibu, apa artinya menjadi seperti? Kayak apa ini menjadi seperti ini? Gitu ya. Apa ini orangnya yang berubah-berubah? Entar kalau di sono dia jadi bogono, di sini jadi begini gitu ya. Orangnya pelin-pelan nggak jelas. Entar dia ada di sono, entar ada di sono gitu ya. Bapak Ibu, ketika dikatakan menjadi seperti, Rasul Paulus bukan menyesuaikan Injil dengan pandangan pendengar, tetapi lebih kepada bagaimana Paulus menjalin hubungan dan berperilaku di antara mereka. Jadi bagaimana Rasul Paulus, dia tidak langsung menutup diri gitu ya, atau langsung menjelekkan budaya atau kebiasaan-kebiasaan langsung kayaknya wah ini anti-anti nggak bisa enggak. Tapi dia belajar gitu ya. Dia belajar menyesuaikan diri, membuka diri, bagaimana saya supaya bisa masuk diterima dan akhirnya saya menerangi hal-hal yang buruk itu dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan tentang mengubah identitas atau iman, tetapi tentang menyesuaikan metode penyampaian Injil agar dapat diterima. Gitu ya Bapak Ibu. Ini bukan berbicara tentang kompromi ya, bukan kompromi ya Bapak Ibu ya, tetapi dia belajar membuka dirinya. Ketika bertentangan dengan Injil maka ditolak. Tetapi ketika dia tahu itu hanya kebiasaan, tradisi, dia bisa masuk dan dia terangi dengan firman Tuhan. Jangan sampai kita berpikir untuk memenangkan perampok saya harus jadi perampok. Enggak, itu salah ya. Itu bukan kontekstualisasi itu namanya ya. Atau untuk saya mau memenangkan para kaum-kaum yang suka selingkuh, saya juga harus selingkuh dulu. Tidak, bukan seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus berusaha ya supaya dia bisa masuk di tengah-tengah orang Yahudi, di tengah-tengah non-Yahudi. Sederhananya dia bergaul, menerima, menunjukkan bahwa kasih Kristus ada di dalam dirinya dan dia menceritakannya kepada orang-orang yang berbeda dengan dirinya. Jadi kontekstualisasinya yang penting adalah harus fokus kepada Tuhan ya, memenangkan jiwa bagi Kristus. Ada kesediaan untuk berubah, hidup berbaur dengan orang-orang yang dilayani. Berbaur Bapak Ibu. Jangan ada kalimat, wah semenjak dia jadi Kristen ya, aduh ampun, kagak pernah ikut arisan gitu, misalnya kalau orang Batak ya, kagak pernah ikut persahutahun katanya. Ini apa kali ku tengok agamanya itu, sampai katanya ulos pun kagak boleh dipakai. Ampun, itu yang sampai kayak begitu ya. Pernah lihat ya Bapak Ibu yang sampai viral di medsos itu, sampai ulosnya dibakar-bakarin setelah dia jadi agama apalah gitu ya, dibakarin ulosnya. Wah, dihujat dia sama seluruh orang Batak di dunia gitu ya. Agak lain ini ya, ada gila-gilanya ku tengok ini. Kalau kau gak suka lagi sama ulosmu itu, kasih sama aku katanya, ku pakai nanti, ku jual nanti katanya. Dibakar-bakarin, sakit ini orang sakit. Wah rame Bapak Ibu. Seringkali ketika kita masuk ke dalam sebuah agama gitu ya, Kristen atau ada di aliran tertentu, budaya itu akhirnya
ditinggalkan, bahkan terkesan kayak dirusak gitu ya. Jadi ada orang itu tadi contohnya, ulos dibakar-bakarin, ketika dia masuk Kristen meja abunya sampai dibuang-buangin, waduh nyakitin emaknya gitu ya. Itu nggak bisa kontekstualisasi, nggak bisa beradaptasi, butuh waktu. Kalau bahasa orang Tangerang, empel-empel, kudu empel-empel, nggak bisa main sikat aja gitu ya, harus pelan-pelan, empel-empel gitu ya. Banyak Bapak Ibu kita di Tangerang, orang Cina Benteng, ketika dia sudah masuk Kristen gitu ya, meja abunya tetap masih ada di rumah karena ada orang tuanya. Tapi pelan-pelan, berlahan-berlahan mamanya diajak ke gereja. Terakhir dia yang ngomong, nih Kode, ini meja abu nanti udah gak ada yang ngurusin lagi. Ya udah dah, abu bapak lu ditaruh aja di kuburan dah ya, ntar udah gak ada yang ngurusin. Tuh, sadar sendiri loh, butuh waktu, harus berdoa, didoakan, sampai pada akhirnya mamanya mau katekisasi loh Bapak Ibu, dan dia menjadi Kristen. Karena anaknya gak arogan, gak main langsung-langsung aja. Kalau ada acara Imlek dia hadir, dia hormat sama orang tuanya, dia kasih angpau gitu kan, kumpul sama-sama malam Imlek. Meja abunya enggak yang mama ini buangnya bakar, ini dosa, ini berhala, ini enggak. Sampai pada akhirnya mamanya sadar dan dia menjadi seorang Kristen. Jadi enggak bisa langsung main ini enggak bisa nih, ini berhala. Enggak, tetapi ada kesediaan untuk berubah, berbaur gitu ya. Adaptasi Bapak Ibu. Seperti kita nenangga lah. Jadi kalau jadi orang Kristen, jangan lagi 17-an terus kita di kamar pujian penyembahan gitu ya, menganggap apalah itu lomba-lomba gak penting kali itu ya. Kudu nenangga Bapak Ibu ya. Kemarin kita mau 17-an, ibu-ibu katanya mau lomba bikin tumpeng. Hadir saya, padahal lagi persiapan khotbah, hadir ya. Kita rapat bagaimana bikin tumpeng supaya kita juara 1, ya kan. Ikut, anak-anak saya semua ikut lomba, harus hadir, berbaur, supaya mereka tahu, kenal orang Kristen tuh begini loh. Bukan yang eksklusif, menarik diri dari pergaulan. Sekali lagi saya tidak menganjurkan kita akhirnya bergaul yang kebablasan, enggak ya Bapak Ibu ya. Ada tetap dalam aturan terang firman Tuhan. Ketika itu bertentangan dengan firman Tuhan, kita berani berkata tidak. Tetapi dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada kita, ketika kita hadir di dalam keberagaman, kita bisa menerangi keberagaman budaya-budaya itu dengan kasih Tuhan, dengan firman Tuhan. Dan yang ketiga dikatakan meninggalkan kenyamanan, bersedia mengubah kenyamanan demi Kristus. Sekali lagi, kalau sudah di zona nyaman biasanya susah ya. Tadi seperti saya katakan, maunya yang satu frekuensi aja, nggak usah. Pokoknya orang Batak nikahnya sama orang Batak, orang Cina nikahnya sama orang Cina, orang Jawa sama orang Jawa, Sunda sama Sunda. Yang lain itu kalau boleh jangan. Nah, ini kita masih eksklusif, padahal harusnya di dalam Tuhan. Itu prinsipnya. Kalau berbagai-bagai bangsa, suku bangsa, itu kan anugerah daripada Tuhan. Namun hal itu terkadang kita masih sulit untuk menerimanya. Nah Bapak Ibu, bagaimana cara praktis menerapkan menjadi seperti di dalam konteks Indonesia dengan segala keberagaman yang ada? Yang pertama, sekali lagi Bapak Ibu, belajar memahami dan menghargai adat istiadat orang lain. Belajar menghargai. Jangan merasa budaya kita yang paling bagus, kita yang paling keren, yang lain kita rendahkan. Sifat seperti ini tidak boleh ada di dalam diri kita, karena sekali lagi keberagaman anugerah Tuhan. Ya, beradaptasilah di dalam komunikasi, berbicara dalam bahasa lokal Bapak Ibu ya. Di sini saya yakin jemaat Gereja Kristus Bogor pada bisa bahasa Sunda. Oh, bisa. Abdi moal mundur, abdi moal mundur gitu ya. Belajar bahasa Sunda supaya kita bisa menjangkau saudara-saudara kita. Ya. Bapak Ibu, ketika saya melayani di
GKK Pos Duta Garden yang mayoritasnya adalah orang Cina Benteng. Jadi saya satu-satunya orang Batak di sana dan suami saya satu-satunya orang Timor di sana, gitu ya. Ketika sudah hampir 1 tahun lah ya, BP cerita sama saya, Kak Susi, sebenarnya waktu Kak Susi mau ditempatkan di sini nih sama GKK, kami tuh agak-agak gimana gitu. Kami sangsi bahwa Kak Susi akan betah di sini. Mana lagi katanya orang Batak, suaminya lagi orang Timor. Orang Timor mah di sini katanya tukang tagih. Katanya kalau ada cicilan motor yang belum bayar di stop-stopin. Atuh kita juga serem katanya sama suaminya Bu Susi. Mana katanya masih punya anak kecil, bisa ngurus jemaat kagak tuh ya. Jadi ibarat kata sebenarnya mah alusnya gitu ya, ditolak gitu ya. Karena itu tadi enggak satu frekuensi gitu ya. Orang Batak, suaminya Timor pula gitu kan. Tapi dengan seiring waktu Bapak Ibu saya belajar seperti Rasul Paulus. Di mana saya berada menjadi seperti Batak asli ini ya. Boru haloho mama boru marbun. Dari HKBP asalnya. Tapi kenapa jadi ada di Gereja Kristus? Karena ceritanya Gereja Kristus Ketapang Pos Pelut Basuta sekarang namanya itu tetanggaan sama rumah kami. Nah kalau mau ke gereja HKBP harus naik motor kalau kata orang Tangerang ya. Kalau mau ke gereja kagak muat kita 6 orang di motor. Suka kata mama saya, udah lu pada ke gereja yang di samping aja. Pokoknya kalau syarat utamanya boleh ke gereja lain adalah harus anggota PGI. Cilau mamaku nih kayak ngerti aja. Jangan katanya kayak yang lain-lain. Pokoknya ke yang ada tulisannya anggota PGI. Nah Ketapang itu setiap pos-posnya ada langsung di tanda kurung gitu ya. Anggota PGI. Jadi kami 4 bersaudara dititipin di gereja yang anggota PGI gitu ya. Sampailah menjadi hamba Tuhan gitu. Dan mama saya gak yang kayak gimana gitu ya. Dia mendukung saya luar biasa. Dan sampai sekarang mama saya tetap HKBP. Bapak Ibu ya. Jadi kita berbaur, beradaptasi melalui bahasa. Saya kadang bisa bahasa orang Tangerang ya. Ji pada kemana? Ya ilokan pada begitu amat ya. Jadi kalau di Ketapang bilangnya ini Batak Benteng nih, Batak Benteng. Ya karena udah lama ya sampai 10 tahun. Lah kalau kita ngobrol supaya kita diterima sama mereka, lah mau kemana? Ya ke sono ya begitu dah ya. Cek mau kemana cek? Kagak pugu lagu lu lah begitu amat. Iya dah. Kita ikut dedeprokan, naik motor bareng-bareng, naik angkot bareng. Saya doang yang di rumah nih yang bisa makan oncom Bapak Ibu. Orang Batak mah jarang banget yang doyan oncom ya, nyaris nggak ada. Bapak saya sampai sekarang tempe aja kagak doyan. Taunya ikan aja. Gedenya sama ikan gitu ya. Tapi karena saya dalam rangka berbaur sama orang Tangerang, itu oncom itu enak jadinya. Berbaur gitu ya, melalui bahasa, makanan khas bisa diterima ya. Bahkan pelayanan-pelayanan di dalam kita mengabarkan Injil kepada orang Cina Benteng gitu ya. Yang paling kelihatan banget gitu ya, yang luar biasa gitu di dalam hal ibadah kedukaan dan penghiburan. Wah, disinilah tempat kita gereja hadir memberitakan Injil Tuhan. Jadi kalau ada kerabat keluarga mereka yang minta dilayani, meskipun yang meninggal bukan orang Kristen gitu ya, karena mereka bingung, katanya kalau panggil yang ono agak mahalan, pakai orang gereja gratis, bahkan petinya bisa dikasih loh, gratis juga petinya. Jadi banyak yang akhirnya pakai acara orang Kristen aja, meskipun yang meninggal bukan orang Kristen. Dahsyat kagak tuh orang Tangerang. Ya, kita layanin, kita kagak tolak, malah kita mah seneng. Mantep, ayo kapan lagi? 3 hari, 7 hari, 40 hari kita juga hadir. Walaupun ada kadang-kadang yang ngomong, ji bukan orang Kristen minta dilayanin Kristen, ngerepotin pendeta gua aja. Kagak apa-apa. Agak apa-apa Cim, gak apa-apa. Ini kesempatan kita beritakan Injil. Dan banyak Bapak Ibu pelayanan kedukaan, acara 3 hari, 7 hari, 40 hari itu
banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. Pernah satu encek Bapak Ibu sampai datang kepada saya, Bu Susi, nanti saya juga kalau mau mati mau minta beginian boleh nggak? Boleh encek, boleh banget. Entar kita layanin. Petinya juga bisa gratis encek, nggak usah khawatir. Iya boleh ya, boleh encek nih. Pokoknya encek datang dulu ke gereja ya. Rajin dia kata hujan badai juga jalan kaki datang. Udah nggak bisa baca gitu ya. Saya datengin, saya katekisasiin di rumahnya. Kagak lama-lama ya, takut berubah pikiran. Jadi kita dateng, kita katekisasiin ya. Encek percaya sama Tuhan Yesus, ya udah percaya aja dah. Ji kudu jelas encek, jangan percaya-percaya aja. Percaya. Tuhan Yesus mati buat encek nih. Dosa-dosa encek yang banyak. Encek percaya gak berdosa? Iya berdosa, banyak dosanya. Tapi Tuhan Yesus sayang sama encek. Wah dia terima Tuhan Yesus, dia dibaptis Bapak Ibu. Lewat apa? Awalnya pelayanan kedukaan ini Bapak Ibu. Jadi kita gak pernah menolak kalau ada 3 hari, 7 hari. Walaupun kita kalau banyak yang meninggal ya pegel juga ya. Entar juga 3 tahunnya masih ada lagi loh. Gitu, tapi kita jelaskan. Ini 3 hari bukan dia masih di depan pintu ya. Kan kepercayaan mereka pintu gak boleh ditutup, jadi masih kebuka kan. Ada lilin, ada fotonya gitu ya. Masih ada katanya di sini-sini ngeliatin semuanya. Udah kagak ada, di sini mah kagak ada. Kita doang nih yang hidup nih di sini nih. Dengerin firman Tuhan. Hidup adalah kesempatan. Itu ya. Mau meninggal mau kemana? Yakin nggak masuk surga? Wah pokoknya di situ Injil diberitakan. Di dalam tradisi-tradisi itu bisa kita terangin firman Tuhan Bapak Ibu. Yang penting tadi apa? Belajar membuka diri. Belajar berbaur, biar tahu apa yang ada di kepala mereka, apa yang ada di pikiran mereka. Ketika ngobrol kalau sudah dekat ya Bapak Ibu, kan kalau mereka kasih sembayangan gitu ya ke kuburan, buahnya tuh banyak loh, buahnya, makanannya gitu ya. Ini siapa yang makan ya? Lah katanya mah yang leluhur-leluhur mah ikut makan, tapi nanti mah orang yang di kuburan yang makan katanya. Bahkan ada yang sampai ngutang supaya bikin macam-macam untuk sembayangan. Nah itu kita pelan-pelan sampaikan. Ada Bapak Ibu yang akhirnya dia bilang udah meja abunya nanti gak ada yang ngerawatin, ditaruh aja di kuburan. Akhirnya gak punya lagi meja abu. Pelan-pelan kita ada pendekatan menjadi seperti. Gak mengubah iman, gak mengubah identitas, tapi kita belajar supaya Injil bisa masuk. Kalau sudah akrab Bapak Ibu ngomongnya lebih enak ya. Injil itu bisa lebih diterima. Sedikit Bapak Ibu, saya katakan tadi saya orang Batak, suami saya orang Timor. Budaya itu terus berkembang. Tahun 2020, tahun 2013 saya menikah gak pakai acara adat-adatan karena gak ada duitnya. Jadi cuman pemberkatan aja gitu ya. Setelah saya punya anak 3, mama saya sudah tua, dia bilang, Nang kalau ada uangmu Nang kita bikinlah acara sulang-sulang pahopulah. Ini tanggung jawab mama, kasih makan tulang katanya yang ada di kampung. Bukan tulang belulang ya, tulang yang masih ada. Ya, saya terkesan Bapak Ibu, tidak seribet yang diceritakan, tidak seribet apa yang saya dengar gitu. Kan katanya mah kudu beli marga yang sekian puluh juta gitu ya. Tapi itu tadi ya, budaya di kampung saya mungkin berbeda dengan orang Batak yang mungkin di sini gitu ya. Tapi ini yang saya alami di kampung kami diterima tanpa membeli marga dan sulang-sulang pahopu itu berjalan Bapak Ibu. Karena mereka tahu kami hamba Tuhan. Dan mama saya bilang, ini suaminya ini hamba Tuhan ini punya marga dia, orang NTT ada marganya. Ngapain pula lah kita kasih marga Batak katanya. Jadi gimana nih, diterima enggak? Diterima Bapak Ibu. Dikasih dia ulos hela. Datang dia dari Paribanku, dari marga Manalu. Pesta jadi pestanya Bapak Ibu. Jadi kalau sekarang kemana-mana, apanya marganya? Manalu aja lah, udahlah. Udah ada ulos helanya, udah resmi dia. Apalah fungsi ulos hela? Buat cuci piring kau kalau nanti kau parhobas. Dia nggak ngerti, tapi dia belajar untuk berbaur. Ya Bapak Ibu,
kita belajar menerima. Kalau mereka lihat kita mau berbaur, mau bersama-sama. Suami saya kasih lihat yang kepala babi doang makanannya dikasih gitu ya. Apalah ini, udah pegang aja Kak, icip aja Kak, nggak apa-apa, enaknya itu enak. Orang bisa melihat, oh meskipun dia orang NTT tapi dia menghargai suku kita. Diterima Bapak Ibu. Kita ngomong firman, mereka mau terima. Inilah kita mengabarkan Injil di tengah-tengah keberagaman, menjadi berkat. Nah kita juga saat ini hidup di dalam budaya yang sangat tinggi, teknologi canggih ya Bapak Ibu ya. Mari kita menjadi pembawa kabar sukacita. Bermedsoslah dengan bijak, bermedsoslah dengan kebenaran firman Tuhan. Banyak loh Bapak Ibu, saya beberapa kali bikin status yang ada ayat Alkitabnya. Orang yang gak beragama, bahkan yang beragama lain, dia bilang, saya kok diberkati ya dengan ayat Alkitab Anda. Tuh ya, jadi kalau bikin di sosial media jangan cuma update-nya makanan mulu ya. Atau hari ini gue berantem sama laki gue, jangan. Silahkan kita bisa update firman Tuhan. Banyak orang yang terberkati, jadi tahu kekristenan. Apalagi kalau di TikTok ya Bapak Ibu ya, sekarang banyak orang yang tahu Kristen. Bahkan akhirnya masuk Kristen Bapak Ibu. Karena dia tahu kebenaran melalui apa ya namanya ya, di TikTok itu debat-debat yang baik gitu. Suami saya Bapak Ibu salah satu ikut di apologetika di dunia TikTok begitu. Itu bukunya sampai banyak banget. Ikut belajar. Banyak orang yang minta dong buku ini, saya mau belajar tentang kekristenan. Oh saya ke gereja mana ya Pak? Saya mau ikut jadi jemaat. Oh dikasih tahu gereja yang terdekat ini, silahkan masuk belajar tentang firman Tuhan. Di budaya yang sedemikian canggih teknologi, mari kita juga ikut memberitakan firman Tuhan di dalam zaman sekarang ini. Ya, biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan ini memotivasi kita. Mari sekali lagi seperti Rasul Paulus menjadi seperti, supaya kita bisa memberitakan firman Tuhan karena kita yakin bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman kebenaran-Mu yang kami renungkan. Ajar kami untuk hidup di dalamnya, dan ajar kami untuk melakukan isi hati-Mu supaya banyak orang yang diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin.